Baik, pesan Tuhan di minggu ini adalah tentang kebenaran Tuhan sebagai tali pengukur. Kemudian Bapak Gembala sudah jelaskan ada berbagai macam istilah, ada tali pengukur, ada batu penyuru, ada tali sipat, ada tali pengukur. Nah pagi hari ini mungkin boleh tampilkan apa sih tali sipat, kemudian Bapak Gembala sempat menjelaskan juga. Nah pagi hari ini itu seperti itu gambarnya, tali sipat. Tali sipat ini dipakai biasanya oleh orang-orang yang membangun. Bangun rumah, bangun apartemen, pokoknya semua bangunan. Tujuannya adalah supaya bangunan itu tegak. Nah ini saya bawa, ini cuma peragaan aja. Untuk pastinya, karena saya bukan bagian sipil, bisa tanya Om Denny nanti ya. Nah tapi kurang lebih begini prinsipnya. Jadi tali sipat ini adalah sebuah bandul yang diikat dengan tali yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu bidang itu tegak lurus. Jadi ini pakai ilmu fisika, tegak lurus dengan bumi. Nah kita tahu ada gravitasi, ini cuma peragaan saja. Jadi kurang lebih kita bisa melihat suatu bangunan itu tegak lurus atau tidak dengan menggunakan tali sipat ini. Ini saya pakai di sini ya, saya bisa misalnya saya akan ukur apakah ini tegak lurus. Nah kita akan lihat di sini kurang lebih ya oke lah ya. Ini, jadi mimbar ini tegak, jadi dia tegak lurus terhadap bumi. Nah jadi berarti kalau dia dilanjutkan ke atas, kemungkinan besar dia akan tegak lurus. Apa yang terjadi bila suatu bangunan dibangun tanpa menggunakan tali sipat? Nah saya ada satu gambar di sini. Saya tampilkan ada sebuah menara yang sangat terkenal di Itali, namanya Menara Pisa. Nah ini kalau kita ukur dengan tali sipat, jelas sekali, miring. Makin ke atas, makin miring. Ini juga bisa menggambarkan bagaimana kerohanian seseorang yang tidak sesuai dengan tali sifat Tuhan, makin lama makin jauh, makin lama makin sesat, makin lama makin salah. Kenapa? Karena patokannya bukan firman Tuhan, patokannya bukan dari Alkitab. Nah memang di sini ada dua faktor, dulunya dibangun tegak, tetapi dia tidak mempertimbangkan faktor tanah yang labil dan fondasi yang tidak kuat. Jadi ini sudah direnov beberapa kali, tapi akhirnya disuntik, diperkuat karena makin lama makin miring, makin miring, makin miring. Dan ini menunjukkan kalau fondasinya tidak kuat, kalau kita kerohanian fondasinya bukan dalam Kristus, maka makin lama akan makin miring, makin tidak kuat, lama-lama akan runtuh. Ada juga yang disebut dengan tali ukur. Nah di sini saya ada gambar juga untuk bisa membayangkan, ada gambar tangan di situ. Nah ini menarik karena kalau Alkitab atau orang Yahudi itu menggunakan satuannya kubit atau bahasa Indonesianya hasta. Nah ini kita bisa ukur sendiri satu hasta itu berapa. Nah ibu bapak bisa praktekkan satu hasta itu adalah satu jarak dari lengan ke ujung jari tengah. Nah ibu bapak bisa coba ukur pakai jari sendiri. Kita lihat dia selalu ukurannya adalah kurang lebih 2 kali. 2 kali panjang atau lebar tangan kita. Ini suatu keajaiban. Memang Tuhan bikin anatomi manusia seperti itu. Nah itu satuannya. Jadi kurang lebih kalau dihitung itu antara 40 sampai 45 cm. Biasanya yang dipakai itu 45 cm satuannya. Nah jadi kita bisa bayangkan kalau tabut Allah misalnya di Alkitab disebutkan bangunlah atau bikinlah, Musa waktu itu yang disuruh 2,5 hasta kali 1,5 hasta kali 1,5 hasta. Nah itu hitungan gimana? Hitungannya pakai itu. Jadi kita bisa ukur dari ukuran lengan 1 hasta. Nah jadi kurang lebih 1 hasta itu segini. Jadi bisa diukur dari tali, dikasih tanda, atau dibikin tongkat. Jadi kita tahu di Alkitab ada yang ukurlah dengan tongkat pengukur. Di mana ukurnya 1 hasta atau 2 hasta. Nah di situ kita bisa tahu. Jadi misalnya ukuran bait Allah, tabut Allah itu sekitar 100 kali 60 kali 60. Dihitung dari satuan hasta.
yaitu 2,5 kali 1,5 kali 1,5. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan itu punya ukuran, Tuhan itu punya standar. Di mana standar ini menjadi suatu standar yang pasti. Jadi Tuhan itu bikin satu standar itu bukan kira-kira, kurang lebih, tapi suatu ukuran yang pasti. Kita tahu Tuhan menyuruh Musa membuat bait Allah dengan ukuran-ukuran yang presisi, yang pasti. Nah yang menarik, kemarin Bapak Gembala juga sudah jelaskan bahwa pesan ini datang dengan tema tentang tali pengukur. Di mana tali pengukur itu sendiri adalah kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Atau ada apa? Apa yang terjadi? Nah pesannya adalah mungkin akan ada goncangan. Kita tidak tahu. Bapak Gembala juga sudah jelaskan. Kita belum tahu. Goncangan itu apa? Ujian. Di mana Tuhan akan memakai tali sifat atau tali pengukur sebagai patokan akan kerohanian kita. Pernah suatu bangsa, yaitu bangsa Israel Utara, di mana suatu kali dia dipimpin oleh seorang raja yang begitu jahat, begitu tidak bermoral. Sehingga Tuhan katakan, ini raja sudah keterlaluan. Coba kita lihat selewat sebelum kita masuk ke dalam tema ini. Raja Manasye ini dikatakan memimpin suatu bangsa yaitu Israel Utara, di mana bangsa ini melakukan lebih jahat dari bangsa Kanaan. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 11 sampai 13 kita akan lihat selewat. Apa yang terjadi saat itu? Suatu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, dan ini tercatat dalam Alkitab. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, kejahatan, berbuat jahat lebih dari segala orang yang telah dilakukan oleh orang Amori, lebih dari orang Kanaan, yang Tuhan bilang, basmilah orang Kanaan ini karena kejahatan mereka. Ini lebih jahat, yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya, dengan dewa-dewanya, ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Ternyata menular penyakitnya, kejahatannya kepada Yehuda, ayat 12. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka. Ini adalah suatu hukuman di mana Tuhan memakai tali ukuran kebenaran firman Tuhan atas Yerusalem dan Yehuda, untuk bangsa Yehuda atau suku Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Nah kita lihat, apa patokan Tuhan? Ayat 13. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur. Sama atas Samaria, atau tali pengukur ini sama dengan yang kita tadi sudah lihat. Tali ukur atau tali sifat, terjemahan lainnya tali sifat. Atas Samaria yang Tuhan pakai untuk mengukur atau mendeteksi atau melihat standar yang dilakukan oleh Samaria yang sudah begitu menyimpang. Dan tali anting-unting atau tali pengukur sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan piringan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Jadi Tuhan katakan, Tuhan memakai tali sifat yang sama, tali ukur yang sama kepada Yehuda seperti yang Tuhan pakai untuk tali ukur itu untuk mengukur Samaria, yaitu dosa-dosa Samaria, yaitu dosa Manasye saat itu. Sudah begitu jahat. Jadi Tuhan tidak pakai double standar. Standar Tuhan sama, diberlakukan untuk orang yang tidak benar dan orang yang benar. Yehuda ini sebenarnya keturunan Daud, raja-rajanya. Tapi ternyata dosanya sama seperti yang dilakukan oleh Samaria atau Israel Utara. Yang jadi masalah di sini adalah dilakukannya oleh anak Tuhan. Nah ini jadi masalah. Ketika anak-anak Tuhan melakukan dosa yang dikatakan kadang-kadang lebih jahat dari orang yang tidak kenal Tuhan. Bukankah kita melihat saat-saat ini seperti jeruk makan jeruk istilahnya, gereja makan gereja,
Terjadi. Dikatakan perusahaan bersaing sebelah-sebelahan saja, aman-aman saja, tapi kalau gereja katanya bisa jadi masalah. Itu yang terjadi saat ini maksudnya. Jadi kita bisa lihat Tuhan memperingatkan kita, memberikan kita suatu peringatan keras, di mana Tuhan katakan mungkin akan ada goncangan dan Tuhan akan pakai tali sifat, yaitu firman Tuhan sendiri untuk mengukur kerohanian anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Dan di sini tali sifat atau tali pengukur yang dipakai adalah firman Tuhan itu sendiri, kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Dan kita dikatakan dalam pesan Tuhan, kita tidak memakai standar dunia. Karena kalau standar dunia mungkin oke-oke saja. Perusahaan menghancurkan perusahaan lain, oke-oke saja. Kita bilang itu persaingan bisnis. Tapi kalau gereja Tuhan, itu beda lagi. Baik, kemarin Bapak Gembala katakan ada dua poin yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita harus libatkan Tuhan dalam setiap proses pembangunan. Jangan jalan sendiri, libatkan Tuhan. Yang kedua, libatkan Tuhan untuk menjadi raja yang sesungguhnya dalam hidup kita. Siapa penguasa kita, apa tujuan hidup kita, untuk apa kita membangun dalam kehidupan ini. Itu yang Bapak Gembala sudah bawakan. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan apa yang harus kita buat sebagai kebenaran Tuhan yang Tuhan katakan sebagai tali pengukur. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16 sampai 17, tetapi penekanannya pagi hari ini ada di ayat ke-17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, ini penekanannya. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi poinnya pagi hari ini adalah bahwa ketika kita gunakan kebenaran Tuhan sebagai tali pengukur, maka kita tidak akan gelisah. Apa sih maksudnya gelisah? Kalau dilihat dalam terjemahan NLT, saya pakai terjemahan NLT bacanya. Terjemahan lain juga ada, tapi di sini lebih enak untuk dibacakan. Terjemahan bebasnya sebagai ini. Aku akan, ya 17 ya, dalam NLT ya, atau New Living Translation. Aku akan mengetes kalian, atau aku akan menguji kalian, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan tali ukur, yaitu keadilan. Dan aku akan mengetes kalian dengan tali sifat, yaitu kebenaran. Jadi ada dua di sini. Tali sifat itu adalah kebenaran, dan tali ukur itu adalah keadilan, dan tali sifat itu adalah kebenaran. Jadi inilah standar yang Tuhan pakai, di mana apakah kita sudah punya keadilan, apakah kita sudah punya kebenaran. Karena engkau memakai perlindunganmu, yaitu kebohongan. Jadi Tuhan di sini mengkontraskan antara kebenaran, keadilan dengan kebohongan. Dan Tuhan akan datangkan hujan badai, hujan es, badai yang besar untuk pengujinya, untuk menghancurkannya. Karena dibangun atas dasar penipuan atau kebohongan, dan banjir akan melenyapkan. Jadi Tuhan akan buat suatu pengujian, itu lewat badai, lewat hujan es, di mana ketika orang merasa aman, merasa oke saya, orang sudah merasa saya sih oke saja, saya kelihatannya oke, saya udah benar, tapi akan Tuhan uji, dan di situ akan terlihat apakah kita sudah memakai sesuai dengan tali sifat Tuhan dan tali ukur Tuhan. Mengapa demikian? Kalau kita mundur sedikit, di Yesaya pasal 28, di ayat yang ke-15, di sini jelas sekali, karena di sini ada orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang berlindung atas atau di balik kebohongan dan di balik penipuan.
Saya akan bacakan terjemahan Indonesianya. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Jadi perjanjian bukan dengan Tuhan, tapi dengan maut dan kejahatan. Dan dengan dunia maut, kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan derasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Jadi mereka melakukan kejahatan, yaitu kebohongan. Untuk melindungi diri, merasa diri benar, tapi dalamnya kropos. Dan dalam dusta, dalam bohong, kami menyembunyikan diri, kami menutupinya. Jadi mungkin kalau secara lahiriah tidak kelihatan, baik-baik saja, semuanya baik, semuanya indah. Tetapi dalamnya kopong, dalamnya kropos, dan itu ketika Tuhan uji, nggak lulus. Nah kalau begitu, apa sih yang Tuhan minta? Nah ini yang saya dapatkan, ada dua ternyata yang Tuhan minta di sini. Nanti kita lihat akan penguatnya di Perjanjian Baru. Apa yang Tuhan minta? Ada dua. Yang pertama adalah tentang tali ukur. Tali ukur ini dalam bahasa aslinya mispat, yaitu keadilan. Dan tali sipat dalam bahasa Ibraninya yang dipakai oleh saya ini adalah sedak atau sedakah. Rupanya ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu keadilan dan kebenaran. Nah ketika saya coba teliti, ternyata ini dalam terjemahan sering dibolak-balik. Nanti kebenaran jadi keadilan atau keadilan jadi kebenaran dalam terjemahannya. Tapi yang pasti, kedua ini, kebenaran dan keadilan ini menyangkut dua hal. Yaitu tentang apa? Tentang relasi. Di mana Tuhan akan menguji relasi ini. Nah, suatu hari Tuhan akan tes relasi ini. Relasi apa? Yang pertama relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua relasi kita dengan sesama. Keadilan dalam kitab, terutama di Alkitab, itu sering dihubungkan dengan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Kalau di hukum Musa, itu jelas bagaimana memperlakukan janda-janda yang sudah tidak ada suami, yang sudah tua maksudnya, yang Paulus jelaskan di PB. Anak yatim, anak yang sudah tidak punya ayah, orang asing, orang pendatang, bukan suku Israel, dan orang miskin, orang yang berkekurangan. Biasanya ditekankan di 4 ini kalau dalam PL. Bagaimana sikap orang terhadap mereka? Apakah mereka peduli? Apa mereka ada empati? Karena hukum Israel mengatakan kalau ada orang miskin, datang, pendatang, orang asing, tidak ada makanan, maka yang menuai pada saat penuaian itu, mereka harus sisakan buat mereka. Jangan dibabat habis, jangan diambil semuanya, harus dibagikan untuk mereka. Untuk janda-janda, untuk orang miskin, orang yang berkekurangan. Jadi Tuhan bikin sistemnya kurang lebih seperti itu. Jadi menunjukkan suatu hubungan dengan sesama. Kalau begitu, apa hubungannya dengan kita? Dalam Amsal, pasal 21, ayat 3, di situ jelaskan, melakukan apa yang benar, atau sedekah, yang tadi disebut dengan tali sipat, dan keadilan, yaitu tali ukur, itu lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi Tuhan sangat menekankan rupanya antara keadilan dan kebenaran ini. Nah kita akan lihat, mungkin kita masih agak bingung dalam prakteknya. Kita lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Di sini Paulus menjelaskan lebih jelas. Karena ini berhubungan dengan kitab Efesus sebenarnya. Tapi nanti kita akan lihat yang Efesus. Kita lihat 2 Timotius dulu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Rupanya yang disebutkan dalam Yesaya ini ada hubungannya dengan gereja Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sulit. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois.
dan menjadi hamba uang. Jadi hamba uang atau di sini terjemahannya cinta uang. Bukan kita tidak perlu uang, bukan itu maksudnya. Tapi cinta uang itu dia akan melakukan apa saja demi uang. Kita sering lihat sekarang tuh ada tayangan-tayangan acara-acara di mana orang akan bayar mahal. Tapi melakukan sesuatu yang menurut kita tidak bermoral, tidak manusiawi. Dan mereka lakukan. Demi apa? Demi mendapatkan uang yang besar. Nah itu disebut hamba uang. Segala sesuatu dibuat atau dilakukan demi mendapatkan uang, demi kekayaan. Itu namanya hamba uang. Jadi uang itu jadi tuan. Tapi kalau kita pakai uang untuk jadi hamba kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan untuk uang, nah itu disebutnya hamba uang. Mereka akan membual, bohong, dan menyombongkan diri, sombong, tukang ribut, menjadi pefitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Selanjutnya ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak ada kasih lagi. Masa bodoh. Tidak mau berdamai, sukanya ribut, sengketa. Suka menjelekkan orang, jelek-jelekan terus. Merusak karakter orang. Tidak dapat mengekang diri, emosian. Garang, galak. Tidak suka yang baik, sukanya dunia yang gelap. Ayat yang keempat. Suka mengkhianat, artinya tidak setia. Tidak berpikir panjang, sumbu pendek. Berlagak tahu, sok pintar. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini yang berbahaya. Yang ayat kelima coba kita lihat. Ini kesimpulannya. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Jadi ini jadi suatu peringatan untuk kita. Karena kita yang aku seperti menjadi anak Tuhan, tetap dan kita melakukan ibadah, rajin datang ke ibadah, rajin datang ke tempat doa, tapi masih jadi pendosa. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Artinya datang ibadah, tetapi ketika firman disampaikan tidak mengaminkan, ketika diberikan tuntunan tidak mau melakukan, ketika ditegur marah, ketika beritahukan yang benar tidak percaya. Nah itu namanya memungkiri, artinya menolak kebenaran firman. Jadi jasadnya, tubuhnya datang. Tetapi ketika firman disampaikan, ditolak. Oh itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Oh untuk dia tuh, harusnya dia yang dengar. Jadi tidak diterima, kita menolak. Karena kita merasa kita mah oke, itu untuk dia. Nah itu salah satu yang disebut dengan sombong tadi. Dan di sini Paulus mengatakan, jauhilah mereka itu. Rupanya jadi tentang keadilan ini, atau tali ukur, ini mungkin kita bisa pikir, Tuhan siapa yang seperfect ini? Ya, seperti yang tadi saya katakan, kita ini adalah pendoa, tapi juga masih pendosa. Kita masih belum perfect. Lalu Tuhan mengapa sampaikan, begini berat Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukan semua ini. Betul, kita masih diproses, kita menuju kesempurnaan seperti Kristus. Siapa yang bisa merubah? Hanya Roh Kudus, hanya firman Tuhan. Ketika Tuhan menegur, firman menegur, kita katakan, ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau lebih baik Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Nah itu yang Tuhan katakan, itu jauh lebih baik daripada memberikan persembahan. Suatu pertobatan, suatu tindakan koreksi yang mau dilakukan. Dan saya melihat kalau Tuhan tegur ini karena Tuhan sayang sama kita. Dimana Tuhan ingin kita mempersiapkan diri sebagai pengantinnya Tuhan. Pengantin yang akan Tuhan dandani untuk menyambut Tuhan. Tuhan akan segera datang. Kita harus dandan. Kita harus mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Ya, cara itu. Mempersiapkan, membuang semua-semua yang dikatakan tidak ada kasih, tidak ada kekudusan, tidak ada kesucian. Nah, mari kita lihat di Efesus pasal ke-5. Jadi ini sejajar atau boleh katakan sama dengan apa yang Paulus katakan ketika dia katakan, atau kita lihat di Efesus pasal 6 dulu ya. Efesus pasal 6 ayat 10.
Di Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan bagaimana kita bisa teguh, bisa kuat, tidak gelisah, tidak cemas ketika ujian itu datang, ketika tali sifat Tuhan itu dipakai untuk mengukur. Paulus katakan di sini, di pasal 10, dikatakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa, di dalam kekuatan kuasanya. Karena itu ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, dapat teguh, melawan tipu muslihat iblis. Jadi ternyata iblis berperan dahsyat dalam akhir zaman ini. Dan yang menarik, apa dua pertama maksudnya, yang Paulus ucapkan tentang senjata ini atau pertahanan ini. Kita akan lihat. Ayat ke-14. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi menarik. Ini bukan artinya yang lain nggak perlu, tapi penekanan yang pertama Paulus tuliskan ketika dikatakan supaya kamu kuat melawan si iblis ini yang menipu kamu dengan ide-idenya, tarikan-tarikannya, godaannya. Yang pertama itu kamu harus pakai itu keadilan dan kebenaran. Supaya apa? Supaya kamu kuat di dalam Tuhan. Namanya kita lihat, mengapa Paulus kok sepertinya sama dengan Yesaya yang mengingatkan kita di pagi hari ini tentang keadilan dan kebenaran. Kita lihat, kita mundur sedikit juga di pasal 5, Efesus pasal 5, ayat kedua, apa yang terjadi saat ini? Apa yang sedang terjadi? Di situ dikatakan, hiduplah di dalam kasih. Rupanya kasih sudah menjadi dingin. Kasih sudah hilang. Tapi Paulus ingatkan kembali, kamu harus hidup dalam kasih. Kita harus hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Ayat ketiga, tetapi percabulan, kecemaran, keserakahan jangan ada di antara kamu. Atau dengan kata lain, tentang kekudusan. Ayat keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, asal ngomong, nggak ada isinya. Maksudnya tidak ada maknanya. Perkataan kotor, jorok, sembrono, omdo, asal ngomong, yang tidak pantas. Ini tentang apa? Tentang kesucian. Ayat kelima, dan ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cundal, orang cemar, orang serakah, rakus, penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus Allah. Ini tentang apa? Tentang penyembahan. Jadi rupanya Paulus menekan di sini, di mana kasih, di mana kudusan, di mana kesucian dan penyembahan kita yang benar pada Tuhan. Ayat 11, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Dengan kata lain, jangan jadi orang fasik. Nah, kita lihat selewat tapi ibu bapak catat aja. Jangan jadi orang fasik. Apa sih orang fasik? Mungkin kita sering dengar orang fasik itu, orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Maksudnya tidak melakukan atau tahu firman Tuhan seperti apa. Ibu bapak catat aja selewat. Di Mazmur pasal 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik itu orang yang pinjam barang, pinjam uang, pinjam sesuatu, tapi tidak dikembalikan. Artinya diambil, dihak milik. Atau istilahnya makan uangnya, hartanya. Nah itu orang fasik. Menipu, mencuri, itu orang fasik. Di Amsal pasal 12 ayat 5, orang fasik itu apa? Orang yang memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan orang lemah. Memanfaatkan orang yang lebih tidak tahu daripada kita. Dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Diperdaya bahasa Indonesianya.
Amsal 13 ayat 5, bohong. Yang sukanya bohong. Dusta, sama seperti yang saya katakan. Berlindung di balik kebohongannya. Mungkin tampilannya meyakinkan, tapi dia itu membohongi dirinya sendiri, membohongi orang lain. Amsal 17 ayat 23, sukanya menerima suap, terutama ini yang orang punya jabatan. Sukanya disuap dan membelokkan hukum. Amsal 21 ayat 4, sombong, congkak, menghina orang lain, menghina sesama. Dan Amsal 21 ayat 10, kejam, jahat, tidak ada belas kasihan, dihabisi sampai mati. Dan itu hanya sebagian. Tapi Paulus katakan jangan menjadi orang fasik. Jangan ikut bagian dalam hal-hal yang disebut dengan kegelapan ini. Nah, jadi intinya apa? Apa yang saya dapatkan tentang tali sifat dan tali ukur ini adalah bahwa Tuhan sangat menuntut hal-hal ini, yaitu kebenaran Tuhan dan keadilan. Keadilan Tuhan, di mana ini ada hubungannya dengan kita dengan sesama, kita dengan Tuhan. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita mengasihi, bagaimana hubungan dalam kekudusan, kesucian, itu yang Tuhan ingatkan. Baik, sebagai penutup, intinya 1 Timotius pasal 4 ayat 1, kesimpulannya. Tuhan ingin kita memiliki karakter Kristus. Kita belum sempurna, tapi Tuhan terus sempurnakan, perbaiki. Karena firman Tuhan itu untuk menasehati, memperbaiki kelakuan, berikan sesuatu yang benar, mendidik. Untuk supaya apa? Supaya kita kuat. Karena goncangan itu ketika muncul dan Tuhan uji dengan tali ukur, dengan tali sifat, maka Tuhan katakan, oke, lulus. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Sebagai penutup, kita akan lihat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa murtad? Terjemahannya katakan fall away, jatuh, menjauh dari Tuhan, kehilangan iman, imannya hilang, tidak beriman lagi pada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ini mungkin mengagetkan, tetapi Yesus sendiri pernah mengalaminya. Ketika Tuhan katakan, engkau harus makan tubuhku, dagingku, darahku, di situ katakan banyak murid-murid Tuhan yang meninggalkan, berbalik. Ya puji Tuhan, saat ini kita dengar banyak orang mengikuti Kristus, bertobat. Tetapi Tuhan ingatkan juga, akan banyak juga yang jatuh. Akan banyak yang meninggalkan. Akan banyak yang berpaling dari Kristus. Dan Tuhan tidak ingin kita berpaling. Tuhan ingin kita kuat di dalam Tuhan. Dengan apa? Dengan memegang teguh firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan beri kekuatan untuk kita. Untuk setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus memberkati.